Ada apa di Palestina? Dan kenapa perangnya sudah mulai? Bukannya kemarin ada gencatan senjata? Apakah benar teman-teman ada fatwa jihad dari ulama umat Islam? Dan apa maksudnya jihad di sini? Dan bagaimana harus sikap kita sebagai orang muslim terhadap fatwa jihad tersebut? Apa yang kita harus lakukan? Dan apakah benar dengan adanya fatwa jihad seperti ini berarti malhamah sudah dekat? Apakah benar dengan adanya perang lagi berarti kiamat sudah dekat? Dan apa yang kita harus lakukan jika memang kiamat sudah dekat? InsyaAllah teman-teman, hari ini Al-Faqir Muhammad Al-Fuli akan menjawab semua pertanyaan ini. Hari ini lebih ke curhat dari hati ke hati, tamparan buat kita semua. Teman-teman yang heran bertanya kenapa perangnya sampai mulai lagi. Justru ana yang heran. Kenapa teman-teman heran? Karena teman-teman jelas perang di Palestina itu tidak akan berhenti kecuali ada solusi yang adil, yaitu terusirnya penjajahan dari tanah Palestina dan Palestina merdeka. Kalaupun perangnya berhenti, perangnya akan berhenti hanya untuk sementara. Kenapa tidak berhenti? Karena teman-teman, perang ini menyangkut akidah. Perang ini menyangkut agama. Kita umat Islam tidak mungkin membiarkan Baitul Maqdis pergi begitu saja, ya. Tidak mungkin kita membiarkan Baitul Maqdis diambil begitu saja. Dan mereka Zionis Yahudi tidak mungkin meninggalkan Baitul Maqdis juga. Karena dalam kepercayaan Yahudi di bawahnya ada kuil Sulaiman. Jangan heran teman-teman, kenapa kemarin gencatan senjata itu nggak sukses? Kenapa kemarin gencatan senjata itu tidak dilanjutkan? Sejak kapan Zionis Yahudi, sejak kapan Bani Israel menepati janjinya? Sejak kapan teman-teman? Tidak pernah sebelumnya. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita petunjuk tentang sifat Bani Israel, tentang sifat Zionis di zaman kita ini. Petunjuknya ada di surat Al-Baqarah. Tinggal teman-teman buka, baca surat Al-Baqarah. Ada sifat-sifat Bani Israel di dalamnya. Ini salah satu surat yang isinya banyak kebaikan buat kita. Tetapi juga termasuk salah satu surat yang jarang dibaca oleh kita. Ayat 100 di dalam surat Al-Baqarah menunjukkan sifat pertama Zionis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Awa kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun." Apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, segolongan dari mereka melanggarnya, bahkan kebanyakan dari mereka tidak beriman? Ini sifat yang pertama, tidak menepati janji. Sifat yang kedua ada di ayat 11 dan 12 di dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnul muslihun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan berbuat buruk, jangan membuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Wa ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ini sifat yang kedua teman-teman. Sifat yang ketiga yang ada di surat Al-Baqarah di ayat 61 bagian akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qatalul anbiya'a bighairi haqq." Dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Sifat yang ketiga, mereka suka membunuh para nabi dan para rasul. Jadi teman-teman tidak perlu heran kenapa perangnya nggak berhenti, kenapa gencatan senjata tidak dilanjutkan. Karena teman-teman memang itu adalah sifat mereka. Dan sejak gencatan senjata dimulai, sudah ana bayangkan teman-teman, atau sudah ana tahu kalau gencatan senjata ini tidak akan berlanjut. Ana awalnya mengira mungkin beberapa bulan lagi, tapi ternyata lebih cepat dari yang ana bayangkan. Sekarang teman-teman, jasad anak-anak kecil terpotong bagian-bagian kecil seperti ini gara-gara bom Israel. Masjid-masjid di Gaza itu hancur. Tidak ada masjid yang bisa dipakai untuk salat, tidak ada masjid yang bisa dipakai untuk ibadah gara-gara rudal Israel. Jurnalis dan orang-orang yang ingin membawa kebenaran, membawa kabar yang benar kepada kita dibakar hidup-hidup teman-teman. Perangnya sekarang jauh lebih parah dari awal. Tapi semua dunia diam. Tidak ada satu pun yang membantu secara nyata. Bantuan yang benar-benar mempengaruhi keadaan di lapangan. Teman-teman, negara Arab itu dekat-dekat. Dekat-dekat dari Kairo ke Gaza itu sangat dekat.
Dari Arab Saudi ke Palestina itu sangat dekat. Dari Yordania ke Palestina itu bukan hanya dekat, itu ibarat dari kota ke kota di Indonesia. Tapi tidak ada satu pun yang tegak untuk membela mereka. Kecuali Lebanon sedikit, kecuali Yaman sedikit, dan bahkan Qatar yang terkenal sebagai negara Arab yang paling sering mendukung Palestina dari segi diplomasi dan dari segi uang, akhir-akhir ini terbongkar kabar bahwa Qatar diam-diam melakukan latihan militer, manuver militer bersama Israel, bersama Amerika di Yunani. Ya Allah, sakit hati wallahi ana. Gaza ditinggalkan sendirian teman-teman. Tapi jangan sedih teman-teman, karena ada kabar yang bahagia insya Allah. Ada yang namanya sunnatullahi fil kaun. Sunnah Allah di bumi ini. Apa itu sunnah Allah di bumi ini? Sunnah Allah di bumi ini artinya aturan-aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala buat di bumi ini yang tidak mungkin berubah kecuali dengan mukjizat. Aturan ini berlaku bagi siapapun. Bagi yang mukmin, bagi yang kafir, bagi yang taat, bagi yang maksiat. Aturan umum teman-teman. Salah satu sunnatullah fil kaun, ketika ada satu umat mencapai titik terendah, maka mereka akan naik lagi. Jadi titik terendah terus naik lagi. Dan ketika ada satu umat mencapai titik tertinggi, maka mereka akan turun lagi. Kita bisa perhatikan ini teman-teman di sejarah umat Islam. Nabi Muhammad SAW memperjuangkan dakwah Islam, kemudian para sahabat melanjutkan setelahnya. Sampai umat Islam naik, dan kita bisa katakan umat Islam mencapai puncak kemajuan itu mungkin di zaman Abbasiyah atau di awal zaman Utsmani, Turki Utsmani. Kemudian mulai turun. Dan kita sekarang teman-teman sudah di titik terendah. Tidak ada yang lebih rendah dari itu. Maka kabar bahagianya, insya Allah kita akan naik lagi karena ini sunnatullahi fil kaun, sunnah Allah di bumi ini. Alhamdulillah, kemarin sempat ada fatwa jihad dari Persatuan Ulama Muslim Sedunia. Dan ini sebuah organisasi yang bukan sembarangan organisasi. Ini singkatannya teman-teman IUMS, International Union of Muslim Scholars. Ini bukan organisasi sembarangan teman-teman. Di dalamnya ada banyak ulama besar umat Islam. Misalnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dulu sebelum meninggal dunia, ada Syekh Walid Al-Dadu, ada Syekh Al-Quradaghi, bahkan ada tokoh Indonesia yang sangat terkenal di dunia internasional yang ada di dalam organisasi ini juga, yaitu Habib Salim As-Saggaf. Di dalam organisasi ini ada ulama dari seluruh dunia teman-teman, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Mesir, dari Sudan, dari Mauritania, dari seluruh dunia kecuali Arab Saudi. Karena saya nggak tahu ya, tapi mungkin Arab Saudi tidak mengakui ulama kecuali yang dari Arab Saudi juga. Ini bukan pembahasan kita hari ini. Yang penting teman-teman, sebelum senang dengan fatwa jihad ini, saya mau tanya teman-teman beberapa pertanyaan. Tapi tolong, jawabannya yang jujur saja. Jawabannya yang dari hati. Jawabannya yang to the point. Sebelum teman-teman membahas soal jihad ini. Apakah teman-teman sudah konsisten salat setiap hari 5 waktu? Apakah teman-teman sering tahajud? Apakah teman-teman ada waktu khusus setiap hari untuk zikir dan mendengarkan kajian? Apakah teman-teman sudah mulai mengedukasi diri sendiri dengan membaca buku-buku? Apakah teman-teman sudah mau mulai belajar bahasa Arab untuk mengenal ilmu agama? Apakah teman-teman rela mengeluarkan 50% dari hartanya demi kepentingan umat ini? Apakah teman-teman mulai mengajarkan ilmu agama yang teman-teman ketahui kepada istri, kepada anak, kepada adik, kepada kakak? Apakah teman-teman sering salat di masjid? Apakah teman-teman menjaga lisannya supaya tidak ghibah orang lain? Apakah teman-teman mulai menghafal Al-Quran atau hafalannya masih surat itu-itu aja? Apakah teman-teman benar-benar siang sore peduli dengan urusan umat Islam atau hanya semangat ketika mendengar kajian atau berita tentang Palestina tetapi setelah itu semangatnya menurun? Apakah teman-teman punya kerjaan sukarela tanpa dibayar untuk membantu umat Islam? Apakah teman-teman pernah mengajarkan ngaji kepada anak kecil? Apakah teman-teman rela makan nasi kecap agar uangnya, sisa uangnya,
dipakai demi kepentingan dan urusan umat? Apakah teman-teman menyuarakan Palestina di mana-mana? Apakah teman-teman masih ada yang pacaran? Apakah teman-teman sering melakukan dosa-dosa sendiri ketika sudah di kamar sendiri, ketika pintu kamarnya tertutup, dan ketika teman-teman dalam keadaan sendirian? Teman-teman, jawab dengan jujur. Karena kenyataan yang pahit ini teman-teman, bahwa tidak semua dari kita siap untuk jihad teman-teman. Jihad itu salah satu ibadah puncak di dalam Islam. Ibadah yang pahalanya langsung masuk surga. Sudah, langsung ke surga. Beberapa dari jamaah pernah bertanya kepada saya, Syekh, di mana tempat belajar bahasa Arab yang baik? Kami mau memahami Al-Quran, kami mau memahami isi hadis Rasulullah SAW. Selalu ana merekomendasikan syabab belajar akademi. Kenapa? Karena dua. Yang pertama, kelasnya untuk pemula. Yang kedua, tersedia kelas malam. Setelah selesai kerja, tersedia kelas subuh sebelum berangkat kerja. Tahu teman-teman, Rasulullah diutus di umur berapa? Rasulullah diutus di umur 40. Kemudian Rasulullah meninggal dunia di umur 63. Masa dakwah Nabi Muhammad SAW 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Makkah itu teman-teman, tidak jihad sama sekali. Selama 13 tahun di Makkah tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan jihad. Jihad baru dimulai pas pindah ke Madinah di 10 tahun terakhir di dakwah Nabi Muhammad SAW. Tahu teman-teman, selama 13 tahun di Makkah itu aktivitasnya apa saja? Rasulullah SAW membangun aqidah yang benar. Rasulullah SAW menanamkan keimanan di dalam hati sahabat. Rasulullah SAW mendekatkan diri mereka kepada Allah. Rasulullah SAW menghilangkan sifat jahiliyah dari hati para sahabat. Aktivitas utamanya adalah membuat para sahabat peduli terhadap urusan umat Islam ini. Sehingga nanti teman-teman di Madinah, ketika para sahabat diperintahkan untuk jihad, para sahabat rela dan siap meninggalkan segalanya, keluarganya, hartanya, tanahnya, dan lain-lain untuk agama ini, demi agama ini. Mereka lebih suka mati syahid sebagaimana musuhnya lebih suka hidup kaya dan nyaman. Apakah keimanan kita sudah matang teman-teman? Teman-teman, satu-satunya organisasi di dunia ini yang menghadapi Israel, menghadapi penjajahan secara nyata di lapangan adalah Hamas. Kemarin saat perangnya sudah mulai, dan bahkan baru beberapa minggu yang lalu, ada beberapa orang, beberapa ustaz yang memfitnah Hamas dengan tuduhan yang sangat keji. Beberapa orang, beberapa ustaz yang tidak punya sedikit pun harga diri. Difitnah Syiah, difitnah buatan Israel, difitnah buatan Amerika, difitnah bersembunyi di bawah tanah, difitnah melontarkan warga Palestina. Wallahi fitnah keji. Wallahi setiap fitnah ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Saudara-saudaraku dari kelompok yang kita semua ketahui, tolong sadar. Tolong umat Islam sekarang ini di dalam perang antara kebenaran dan kebatilan. Kalian mau berdiri di kelompok yang mana? Jangan sampai berdiri di kelompok kebatilan. Jangan sampai netral. Kalau umat Islam berperang melawan kebatilan, kita harus berdiri di tempat yang tepat, teman-teman. Tahu teman-teman, di dalam Hamas yang difitnah macam-macam itu, sistem pemilihan mujahidin itu seperti apa? Saya nggak tahu apakah saya boleh menyampaikan informasi ini atau tidak. Tapi saya sampaikan saja, semoga aman insya Allah. Di Palestina teman-teman, di Hamas, anak dididik dari umur 5 tahun. Dia diajarkan Al-Quran, dia diajarkan tajwid, sampai dia khatam Al-Quran, dia diajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dia diajarkan ilmu agama, ilmu fiqh dan lain-lain, sampai umurnya 17 atau 18 tahun. Kemudian dia dicek, apakah kemampuan fisiknya itu kuat, sehingga dia bisa ikut di jalur jihad, atau kemampuan fisiknya biasa saja sehingga dia bisa ikut di jalur diplomasi, jalur politik. Hamas tidak menerima sembarangan orang.
Hamas hanya menerima orang-orang yang mereka didik dari umur 5 tahun. Supaya mereka memastikan orang mujahidin mereka itu paham ilmu agama, keimanannya kuat. Sehingga nanti teman-teman kalau di medan perang, mujahid Hamas itu bertemu dengan tawanan perang wanita yang sangat cantik, yang mungkin bahkan tidak berbaju. Wanita itu tidak diperkosa. Sebagaimana terjadi di banyak tentara di dunia ini. Ketika ada tentara masuk satu wilayah, wanita-wanita yang di wilayah itu diperkosa. Tapi di Hamas itu tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka paham ilmu agama. Mereka disiapkan dari kecil. Ketika mujahid Hamas itu masuk satu rumah orang, tawanan perang misalnya, di mana di rumahnya ada banyak HP yang bermerek, banyak laptop, banyak emas, banyak dan lain-lain, barangnya tidak diambil begitu saja oleh prajuritnya atau tidak diambil begitu saja oleh mujahidinnya. Kenapa? Karena dia paham ilmu agama, teman-teman. Hamas memahami betul cara Rasulullah SAW dalam mendidik para mujahidin. Mulai pelan-pelan, step by step, bukan semangat mau jihad pergi begitu saja, teman-teman. Dan ada satu hal penting yang saya mau sampaikan supaya saya tidak disalahpahami. Saya tidak memadamkan kesemangatan teman-teman. Saya tidak melarang teman-teman untuk semangat membantu Palestina. Mungkin ada yang mulai menyampaikan kepada diri sendiri, bagaimana ini Syekh? Saya belum hafal Al-Quran, saya belum memahami ilmu agama, saya masih banyak dosa dan lain-lain. Teman-teman, you are not late. You are not late. Antum masih bisa membantu Palestina. Masih bisa support Palestina. Antum tidak telat sama sekali. Apa yang terjadi di Palestina hari ini, teman-teman, masih awal dari tanda-tanda akhir zaman. Banyak hal lain yang akan terjadi di akhir zaman. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Banyak pemuda-pemuda muslim yang akan dibutuhkan di akhir zaman untuk membela umat Islam, pemuda-pemuda muslim yang keimanannya masih kuat, masih kokoh. Niat dari sekarang, teman-teman, untuk perbaiki diri sendiri, untuk mulai sadar tidak tertipu dengan dunia, untuk menghafal Al-Quran, untuk mempelajari ilmu agama, niat untuk senantiasa peduli terhadap urusan umat Islam, niat untuk senantiasa membantu umat Islam yang sedang membutuhkan bantuan di Palestina maupun di luar Palestina, teman-teman. Tadi saya sempat menyinggung kiamat, teman-teman, karena banyak yang mulai bertanya, apakah terjadinya peristiwa-peristiwa ini di Palestina berarti kiamat sudah dekat? Dan jawaban saya, teman-teman, iya, betul, kiamat sudah sangat dekat. Sangat-sangat dekat, teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatan." Saya diutus dengan kiamat seperti ini. Maksudnya sangat dekat. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita banyak tanda hari kiamat. Kemudian para ulama mengkategorikan tanda hari kiamat itu dua kategori. Kategori yang pertama, tanda besar hari kiamat. Kategori yang kedua, tanda kecil hari kiamat. Tanda kecil hari kiamat itu, teman-teman, hampir sudah terjadi semuanya. Kalau tanda besar hari kiamat itu belum terjadi sama sekali. Tapi nampaknya, teman-teman, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, tanda besar hari kiamat itu tidak lama lagi akan muncul dan akan terjadi, teman-teman. Dulu 2 tahun yang lalu, saya pernah ditanya oleh jamaah, Syekh, apakah kalau Palestina merdeka, berarti kiamat sudah dekat? Kiamat akan terjadi? Saya waktu itu menjawab, enggak. Tidak ada hubungannya antara kemerdekaan Palestina dan kiamat. Dan hari ini, teman-teman, di 2025, saya menarik lagi pendapat ini. Saya menarik lagi fatwa ini. Kiamat, betul, sudah dekat. Suatu hari kita akan tidur, bangun, tiba-tiba Imam Mahdi sudah muncul. Suatu hari kita akan tidur, bangun, tiba-tiba Dajjal muncul. Tiba-tiba matahari terbit dari barat. Tiba-tiba dabbah, tiba-tiba dukhan. Ini semuanya akan terjadi dalam waktu dekat, teman-teman. Di sini Anda tidak bisa memastikan waktu dekat itu yang seperti apa. Mungkin bukan yang 2 tahun, 3 tahun. Kalaupun 50 tahun, ini masih namanya waktu dekat, teman-teman. Pertanyaannya sekarang, teman-teman, apakah antum sudah siap?
Apakah antum sudah siap menghadapi semua tanda-tanda yang akan terjadi itu, teman-teman? Apakah antum sudah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tanda kiamat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan supaya kita anxiety, supaya kita stres, supaya kita ketakutan, tapi supaya kita nambah memperbaiki diri sendiri, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman setelah mendengar kajian ini, teman-teman merasa stres, mohon maaf, berarti teman-teman tidak memahami isi dari kajian hari ini. Tapi jika teman-teman mendengar kajian hari ini merasa semangat untuk memperbaiki diri dan semangat untuk membantu dan support semua umat Islam yang membutuhkan bantuan, maka teman-teman sudah memahami hikmahnya tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat tidak boleh bikin kita duduk di rumah, takut, khawatir, dan tidak bisa apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasila, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisha falyaghrisha." Jika terjadi hari kiamat, perhatikan hadisnya. Jika terjadi hari kiamat, ini sudah hari kiamat. Bentar lagi sudah bakal pindah ke alam lain. Jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian benih pohon kurma, maka jika dia mampu untuk menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Padahal kalau kita pikirkan dengan logika teman-teman, buat apa menanamnya? Kan ini kiamat sudah terjadi, atau bentar sekali terjadi, bentar lagi terjadi, dan benih kurma itu butuh tak bertahun-tahun supaya kita melihat hasilnya. Berarti tidak mungkin saya melihat hasil dari benih yang saya tanam itu. Walaupun itu, Rasulullah SAW tetap memerintahkan kita untuk menanamnya sebagai bentuk ikhtiar dari kita, sebagai bentuk bahwa kita selalu bekerja keras walaupun kiamat sudah terjadi. Kita selalu tetap memperbaiki diri sendiri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiamat memang sudah dekat. Ini sudah kenyataan yang tidak bisa ditutupi lagi. Kiamat memang sudah dekat. Jangan sampai hal ini membuat antum stres, anxiety, dan malah menghabiskan waktunya berjam-jam membaca tentang hari kiamat. Sudah cukup, teman-teman. Ya, harus kita memang tahu tanda hari kiamat itu seperti apa. Tapi waktunya lebih baik dihabiskan untuk memperbaiki diri sendiri, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran, belajar bahasa Arab, mendekatkan diri kepada Allah, bekerja keras menafkahi keluarga, bekerja keras menafkahi orang tua, bekerja keras menafkahi anak, banyak bersedekah, ibadah tahajud, dan lain-lain. Itu fungsi dan hikmahnya dari tanda hari kiamat. Jangan sampai tanda-tanda ini bikin teman-teman stres. Semoga insyaAllah teman-teman diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusannya insyaAllah. Jika ada topik tertentu yang teman-teman ingin kita bahas di dalam kajian kita hari ini, tolong request di dalam kolom komentar. InsyaAllah saya baca dan InsyaAllah saya bahas request teman-teman. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.